Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, gitu ya. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Mufakina, yang meninggalkan kekafiran, hatta, sehingga ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Ayat Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Apa yang dimaksud orang-orang kafir dari ahli kitab? Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang kafir yang dari mengamalkan kitab Taurat, mengamalkan kitab Injil, ya, pada datang berduyun-duyun dari Palestina karena mereka mendengar kabar 4 generasi sebelumnya Nabi Muhammad lahir, 4 generasi. Dari misalnya kalau 4 generasi itu dari anak, cucu, dari bapak ya, anak ke atas, terus bapak, kakek, buyut, gitu. 4 generasi itu datang. Yang generasi pertama datang karena ingin sengaja menunggu nabi yang terakhir, karena di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil dijelaskan akan datang nabi terakhir, gitu nanti. Nah, mereka datangnya itu dikabarkan, ya istilahnya dalam kitab-kitab mereka itu dari keturunan Ibrahim, dari Ismail, gitu, yaitu cari di situ di Taurat dan Zabur itu Muhammad lahirnya di Mekah. Mereka menunggu di Madinah tuh sampai menunggu di Jazirah Arab, di Mekah nunggu. Nah, karena mereka sudah, yang pertama mau bener tuh masih menunggu. Yang kedua masih ingat, oh bapak saya menunggu lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Jadi bapaknya meninggal, belum lahir juga. Terus anaknya kan lahir di situ tuh, anaknya lahir di situ. Terus, nah anaknya lahir di situ masih ngedengar bapaknya pernah ngomong, datang kemari dari Palestina pengen ketemu nabi terakhir. Ternyata anaknya juga nggak ngalamin, karena mereka sudah dari anaknya, dari cucunya tuh udah mulai samar-samar tuh ngedengerin. Jarang lah cerita-cerita bahwa orang tuanya berada di situ. Itu cerita bahwa orang tuanya adalah orang Palestina dari Yahudi dan Nasrani, datang ke situ pengen menemukan nabi terakhir, Nabi Muhammad. Udah nggak cerita, karena apa? Karena yang anaknya itu udah lahir di Madinah, ya sudah banyak yang lahir di Madinah. Terus cucunya apa lagi? Udah nggak paham tuh cucunya, ya udah nggak paham karena dia udah lahir turun temurun merasa dia ahli, ya istilahnya negeri situ, orang negeri situ. Terus cicitnya makin jauh, jadi udah nggak paham apa tujuan mereka ada di sana, karena mereka itu karena apa? Karena mereka sudah lahir turun temurun di situ, udah nggak cerita. Nggak bedanya kita nih, kayak kita nih, kita anaknya Mbah Haji Marta. Mbah Haji Marta anaknya siapa? Saim anaknya siapa? Mian anaknya siapa? Gelap. Iya. Kalau kita nggak ada silsilahnya, gitu. Dari emak Engkong Haji Manan bin Rusak bin. Nah itu nggak, nah begitu nggak jelas. Keturunan kita datang ke situ tuh, kita asalnya dari mana? Apa benar kita orang Cipote? Apa benar kita orang Buaran? Nenek kita apa dari mana gitu ya? Karena Tangerang dulunya kosong, disebutnya kan kampung Buaran, kampung kosong, belum ada orang, belum ada penghuni. Gitu. Apa benar kita orang Kebon Anas? Apa benar kita orang Cipote? Belum tentu.
asal muasalnya kita itu mungkin apa yang perlu yang rame baru di Banten sama Jakarta dulu. Yang rame Tangerang sini masih hutan. Belum ada orang, apalagi pada abad kedua. Waduh, belum ada. Pada waktu Cina terdampar di Tangerang aja kita nggak pada ngalamin. Itu masih zaman kerajaan Pajajaran, sekitar abad berapa itu? Sekitar abad 14, 16, 14 kesana lah gitu ya, 13 itu sekitar abad 12-an. Tuh, begitu. Makanya kalau Cina di sini merasa dia memiliki Tangerang, orang lahirnya di sini, turun temurun. Dari zaman kerajaan Pajajaran. Dia jadi tuan tanah di sini karena memang dia yang tadinya menggarap tanah, ngebongkar hutan. Jadilah lahan pertanian, ada padi. Emang siapa yang ngajarin nanam padi? Cina awalnya. Makanya nggak ada tuh kue asli Tangerang, nggak ada. Yang nanam padi Cina yang ngajarin, nanam jago awalnya begitu. Karena mereka sudah ngerti ilmu tentang perekonomian. Terus apa lagi ceritanya? Kayak itu, kayak ada kue Cina, kue bacang. Emang itu makanan apa? Cina awalnya. Jipang, ya. Ada lagi laksa, laksa juga nama Cina atau nama apa gitu kan? Ya. Nama Tangerangnya apa nggak tahu kan, kita gitu asal muasalnya. Tuh. Jadi orang-orang kita itu bisa bertani, bisa bercocok tanam, diajar sama Cina. Cina nggak mau capek, punya anak buah, gitu. Udah bisa. Kan Cina tuh bertabar dari Teluk Naga sampai ke sana tuh, ke muncul. Itu karena pertukaran berat kalau sejarah itu. Jadi dia terdampar di sini, terpantaulah sama kerajaan Pajajaran, 30 perempuannya yang cantik-cantik dibawalah dijadikan dayang-dayang di kerajaan Pajajaran. Mereka di sini istilahnya lelaki semua pada bercocok tanam, diberikan hadiah tanah oleh kerajaan Pajajaran, menurut ceritanya begitu. Tuh semua Tangerang, ya. Nah, mereka istilahnya bikin lahan pertanian, mereka dagang. Akhirnya ada yang tua-tua mungkin masih nyampur sama dia, makanya masih ada yang keturunan Cina aslinya. Kalau yang sudah nikah sama orang kampung asli Tangerang udah beda, makanya udah pada belo-belo gitu. Coba dah lihat Cina-Cina yang ada di Benteng itu, banyak matanya yang belok kan gitu, karena sudah kekurangan perempuan. Jadi akhirnya nikahlah sama orang kampung, karena udah turun temurun dari zaman kerajaan mereka itu. Ini maaf agak menyimpangkan biar kenal dengan sejarah Tangerang. Jadi karena turun temurun mereka istilahnya dari zaman kerajaan sampai sekarang, jadi mereka merasa dia adalah orang Tangerang. Makanya disebut Cina Benteng gitu. Sejarahnya tuh begitu. Cina Benteng. Cuman orang kita itu banyak yang dijadikan centeng karena dia udah punya buat. Misalnya yang berumah, maksudnya yang sudah bekerja, itu orang-orang orang kita tuh, karena dia pembuka awal. Yang bertani orang kita tuh dia mulai jadi bos lah ibaratnya, karena dia memang pintar kan dagangnya. Terus apa? Centeng buat jaga keamanan, karena hilang mulu dijadikanlah keamanan centeng namanya. Cuma pinternya orang Cina bikinlah hiburan, perjudian, istilahnya hiburan cokek dan lain sebagainya. Jadi itu centeng, buruh yang pada kerja di situ duitnya habis, dibuat judi, buat goyang cokek. Jadi nggak kemana-mana, duitnya kembali lagi aja ke dia. Orang bosnya cokek, orang Cina kan ada dulu mah cokek, sampai sekarang masih ada ya, ada masih ada tuh sejarahnya. Jadi orang kita mah tetap miskin, yang kaya mah Cina lagi. Jadi duitnya nggak kemana-mana. Orang tadinya harusnya dibuat buat keluarganya nabung, dia mah malah nyawer cokek tuh, asal muasal nyawer tuh begitu kan. Kalau cokek mah begitu katanya, joget katanya, suka nyawer kayak sekarang lah gitu hiburannya itu. Nah mereka tuh nggak tahu asal muasal keturunan Cina di sana, nggak tahu, bahkan dia nggak terdaftar barangkali di sananya gitu ya. Nah itu sama kejadiannya dengan orang Yahudi, karena dia sudah merasa orang Madinah, jadi nggak tahu
tujuan dia ada di Madinah itu dia tidak tahunya dia lahir di Madinah. Kalau orang tuanya masih tujuannya pengen ngelihat Nabi terakhir katanya turun di Arab bernama Muhammad dari keturunan Ibrahim dari keturunan Ismail gitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, tadi mana dia? Lalu mereka itu ahli kitab ya dan orang-orang musyrik munfakkina ya tidak akan meninggalkan kekufuran mereka tuh hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi di sini yang disebut orang kafir adalah ahli kitab yang ingkar dan orang-orang musyrik bahwa mereka tidak akan meninggalkan kekafiran hatta ta'tiyahumul bayyinah sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Tuh, orang-orang begitu mah begitu tuh ahli kitab mah. Makanya sama Nabi Musa tuh orangnya mau pinter-pinter, cuman dia mah kalau belum ada bukti nyata nggak mau istilahnya beriman. Orang-orang kalau di dalam surat Al-Baqarah diceritakan itu umatnya Nabi Musa yang kurang terima kasihnya udah diselamatkan sama Nabi Musa suruh beribadah kepada Allah, dia bilang apa? Saya tidak akan menyembah Tuhanmu Musa sebelum saya melihat Tuhanmu gitu. Jadi Tuhan pengen dilihat, ya kan nggak bisa kalau dilihat dengan mata karena Tuhan maha gaib, tidak terlihat oleh mata, tapi hanya bisa dirasakan dengan mata hati. Rasulun minallahi. Nah, terus karena mereka punya bahwasanya orang kafir ahli kitab dan ahli musyrik itu tidak akan meninggalkan kafirannya sehingga datang bayyinah, bukti nyata. Nah, bukti nyata di sini maksudnya adalah di dalam tafsir Jalalain itu al hujjah al wadihah, hujah yang jelas, wahia dan bermula hujah yang jelas itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Nabi Muhammad saya tidak akan meninggalkan kekafiran. Begitu bahasanya matu jelasnya. Rasulun minallahi, seorang rasul. Siapa Nabi Muhammad itu? Adalah seorang rasul minallahi dari Allah yang diutus oleh Allah. Yatlu suhufam yang diberikan apa? Yang dia membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Suhufam mutahharah itu lembaran yang suci, maksudnya adalah Al-Quran. Tuh, orang tadi kembali lagi orang kafir dari ahli kitab, orang musyrik itu tidak akan meninggalkan kekufurannya sehingga datang bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seorang utusan dari Allah yang membacakan apa? Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Tuh, suhufan mutahharah ini ya maksudnya adalah Al-Quran. Maksud suci dari apa? Kalau dalam tafsir Jalalain, suci minal batili, dari hal-hal yang batil. Jadi Al-Quran itu benar-benar suci. Fiha, di dalam lembaran yang suci itu gitu ya, bermula, kalau di ngaji pesantren begitu, fiha bermula di dalam lembaran yang suci itu kutubun qayyimah, itu adalah kitab-kitab yang lurus. Isinya Quran itu merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya apa? Suhufnya Nabi suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Terus kitabnya Nabi Musa kitab apa? Taurat.
kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud, kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, semuanya. Kalau Nabi Musa kan Taurat ya, kalau Injil Nabi Isa, semuanya terkumpul isinya di dalam Al-Qur'an. Gitu maksudnya tuh ya. Biar paham nih. Jadi apa tadi? Kitab Al-Qur'an merupakan kumpulan kitab-kitab yang lurus, kutubun qayyimah. Ya, kutubun qayyimah. Di dalam tafsir jalan, kutubun ahkamu maktubah, hukum-hukum yang telah ditentukan, qayyimah, mustaqimah yang lurus, ayat madmunun. Dzalika wa huwal Qur'an, yaitu Quran. Jadi merupakan kumpulan tuh, semuanya kitab-kitab yang lurus, semuanya isinya dijadikan satu di dalam Al-Qur'an. Makanya Quran ini adalah kitab penyempurna atau pengumpul seluruh kumpulan kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Berarti kitab sebelum Al-Qur'an, kitab-kitab suci setelah Al-Qur'an itu sudah tidak terpakai lagi. Yang dipakai adalah hukum yang ada di dalam Al-Qur'an begitu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya? Wa ma tafarraqal ladina, dan tidaklah tafarraqa orang-orang yang diberi kitab, ya. Tafarraqa berpecah alladzina, orang-orang yang utul kitab diberi kitab, illa, kecuali min ba'di, dari setelahnya, maja'at sumul bayyinah, apa yang datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi rasul-rasul yang dari Nabi Adam, dari Nabi Sis sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu ya. Terus Nabi Muhammad itu tidak ada yang berbeda dalam masalah keimanan tuh. Di dalam ini wa matafaraqal ladina, tafsir Jalalain, utul kitaba fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam keimanan bihi, dengan kitab tersebut yang dibawa oleh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama, masalah keimanannya mah tidak ada yang berbeda, illa, kecuali dari sesudah apa yang datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu buktinya nyata. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam awil Quran al-ja'i, Quran yang datang bihi kepada Nabi Muhammad, mukjizatan, sebagai mukjizat lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Contoh, syariatnya semuanya sama ya, maksudnya yaitu mengesahkan Allah. Cuman syariat ibadah zahirnya yang berbeda. Kalau Nabi Musa sholatnya itu berdiri doang, ngadep ke tembok gitu ya, ngadep berdiri doang gitu, sebenarnya bukan ngadep ke tembok saja gitu ya, berdiri aja Nabi Musa mah. Terus Nabi Musa puasanya 40 hari. Nabi Isa juga sama. Nabi Daud puasa sehari tidak. Setelah datang Al-Qur'an itu yang begitu gitu tidak wajib, maksudnya gitu, itu adalah sunnah, jadi nggak wajib bagi umat Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad puasanya di bulan Ramadan selama berapa? Sebulan. Karena nggak 30 hari, nggak mesti bulan Ramadan mah, ada yang 29 hari, ada dalam sebulan ada yang 30 hari gitu. Paham maksudnya ya? Jadi sebelumnya Rasul nggak ada yang beda, sama, nggak ada perpecahan di antara mereka, semuanya sama dalam keimanan. Kecuali setelah datang Nabi Muhammad, itu ada di dalam Quran dijelaskan bahwa oh ini ibadahnya semacam begini, itu ya dirubah, bukan dirubah. Karena seperti sholatnya kita sholatnya sempurna, kumpulan sholat dari sebelumnya, termasuk sholatnya para malaikat. Jadi ada ruku, ada sujud, nggak berdiri doang, tidak. Puasanya juga berbeda. Cuman aturan itulah yang direvisi sama
Allah. Namanya dinasah ya, dimansuh gitu ya. Nasah mansuh, dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan. Makanya kan pada waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat ibadah suruh sholat 50 waktu. Nabi Musa terus yang protes, umat kamu nggak bakal kuat, umat kamu kecil-kecil nggak mampu sholat 50 waktu. Nabi minta turun 5, minta lagi turun, protes lagi Nabi Musa, turun 5, sampai 9 kali turun naik tuh. Kan ketemu Nabi Musanya di langit ketiga atau keberapa itu ya. Nah, sampai turun naik langit sampai sono, Nabi Muhammad itu nggak kuat umat kamu, sampai 5, pas 5 masih berat itu. Kata Nabi Musa, minta dikurangin lagi sama Allah. Istilahnya dari 5 waktu. Nabi Muhammad malu, saya udah kebanyakan 9 kali muter-muter baik gitu ya, naik turun ya. Akhirnya diterimalah dengan 5 waktu. Walaupun 5 waktu pahalanya dibalas 1 waktu itu 10 kali lipat. Jadi tetaplah pahalanya tidak hilang 50 waktu, tapi sholatnya 5 waktu. Ternyata Nabi Musa juga ada benernya waktu protes itu. Kalau diamati zaman sekarang, banyak orang yang ngaku Islam disuruh sholat 5 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang enggak sama sekali. Kan terbukti ya, terbukti. Kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah kan itu ya, sholat itu berat. Inna sholata lakabiratun illa alal khashi'in. Makanya kalau bersyukurlah orang-orang yang dikasih rajin sama Allah untuk sholat, karena pahala yang paling besar dalam ibadah ini adalah sholat. Tuh, bersyukur kita sama Allah. Jadi kita dikasih karunia oleh Allah jadi orang yang dapat memelihara sholat 5 waktu, orang yang rajin sholat ya, memelihara sholat 5 waktu. Itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia besar pertama adalah iman. Karunia besar kedua adalah Islam. Ketiga sholat. Itu karunia besar. Karena apa? Keimanan, Islam itu dua-duanya kunci untuk masuk surga itu, yaitu di keimanan, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Terus Islam, rukun Islam yang kita istilahnya rukun Islam itu adalah sholat diantaranya. Itu pertama syahadat, yang kedua sholat, itu semua zakat, amalan-amalan yang dibukti nyatakan itu. Terus tapi yang ketiga apa tadi? Habis iman, Islam dan sholat. Kalau sholatnya dikerjakan, insya Allah umat Nabi Muhammad itu akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain seperti zikir ya, yang sunah-sunah maksudnya ya. Kalau yang puasa, yang sunah-sunah itu adalah tambahan-tambahan. Kalau kayak orang kerja mah lemburan lah ibaratnya gitu ya. Kalau ibadah-ibadah yang sunnah itu adalah lemburan, tetap kita harus kerjakan kalau kita pengen kaya, pengen pahalanya besar. Di sana istananya lengkap dengan perabotannya dan beda dengan istana dengan orang yang biasa gitu ya, karena pahalanya itu ibadah. Semakin orang yang cinta dengan yang diperintahkan oleh Allah dan cinta dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, itu maka dia akan mendapat ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka orang disebut akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita minta, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau yang saya maksud, engkau yang saya tuju. Dalam hidup tuh begitu tuh di hati kita. Atini gitu, bukan yang batini, bukan. Atini, berilah aku gitu ya, berilah hamba atau aku. Atini mahabbataka atau ridhoka, ridhomu, wa mahabbataka dan cintamu, wa ma'rifataka dan makrifat kepadamu. Tuh begitu, udah hidup mah selesai begitu tuh. Tinggal kita jalani semuanya, niatin semuanya hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sampai sini saja dulu ya. Panjang surat Al-Bayyinah. Jadi mudah-mudahan ya kita tambah paham ya. Ngaji kita ini semakin lama semakin bagus, dan mudah-mudahan kita istilahnya dapat petunjuk dari Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara istiqomah dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir